Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini 1 hari bulan 12 2024 bersamaan hari Ahad. Gereja Katolik memulai tahun baru dalam kalender liturgi gereja, yaitu tahun Si. Bacaan Injil hari ini diambil daripada Lukas bab 21 ayat 25 hingga 28 dan bersambung ke ayat 34 dan 36. Bersama mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Akan ada tanda-tanda pada matahari, pada bulan, dan pada bintang-bintang. Dan di bumi akan terjadi kegelisahan manusia kerana deru laut dan ombak. Sementara manusia akan mati kerana ketakutan dan menunggu apa yang akan terjadi di bumi. Sungguh, kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Ketika hal-hal ini mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, kerana pembebasanmu sudah dekat. Berhati-hatilah terhadap dirimu sendiri, agar hatimu tidak menjadi berat kerana bermalas-malasan, mabuk-mabukan, dan kekhawatiran hidup, dan hari itu tidak menimpamu secara tiba-tiba. Bahkan ia akan jatuh seperti jerat bagi semua orang yang hidup di muka bumi. Berjaga-jagalah setiap saat, berdoalah, agar engkau mempunyai kekuatan untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang akan terjadi dan untuk menghadap Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, Gereja Katolik memulai tahun liturgi baru dengan masa Advent yang dirayakan dalam waktu 4 minggu, disertai dengan penyalaan 4 lilin. 4 lilin melambangkan 4 kebajikan dan dinyalakan sesuai urutan. Harapan, cinta, sukacita, dan damai. Harapan datang terlebih dahulu. Pada dasarnya, Advent adalah waktu untuk harapan dan untuk memperbarui harapan kita. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk pemenuhan janji-janji Allah, bahawa Dia akan memulihkan keadilan, memberikan kedamaian, sukacita, dan kemakmuran sejati, seperti yang ditulis dalam kitab Nabi Yeremia. Akan tiba saatnya aku akan memenuhi janji yang aku buat demi Israel dan Yahuda. Memang Tuhan tidak hanya akan memenuhi janjinya yang dibuat kepada orang Israel, tetapi untuk kita masing-masing. Kepada mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka kepadanya, kepada mereka yang berseru kepada Dia dan telah bersandar kepada Dia sebagai satu-satunya harapan sejati. Sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, untuk mengejar keadilan, dan untuk hidup
dalam cara yang menyenangkan Allah. Kita dipanggil untuk saling mencintai, saling memaafkan, untuk menerima dan menanggung semua kesulitan, ketidakadilan, dan penderitaan dengan mata yang terangkat dan dengan hati yang penuh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudari, sambil menunggu kedatangannya yang kedua kali, Kristus mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa. Bukan untuk mengatakan bahwa kita akan terjaga dan berdoa sepanjang hari dan sepanjang malam, tetapi untuk menjaga fikiran dan hati kita, untuk membezakan dan memilih apa yang berkenan kepadanya. Waspadalah agar kita tidak terjerumus ke dalam jebakan kejahatan yang diatur dengan hati-hati dalam setiap pikiran, perkataan, tindakan, keadaan hidup kita. Ini tidak pernah mudah, tetapi itu mungkin dalam terang Roh Kudus yang dikaruniakan dan kita temukan dalam doa. Kristus mengundang kita untuk melakukan perjalanan bersamanya, bahkan di hari-hari tergelap dan paling melelahkan dalam hidup kita. Dia mengundang kita untuk berjalan bersamanya ke Golgota dengan hati yang penuh iman, penuh harapan, dan kepercayaan kepadanya. Hanya melalui doa, kita dapat menemukan kekuatan dalam Dia dan dapat bekerja dengan Dia. Janganlah kita berkecil hati, tetapi selalu berharap kepadanya bahwa terang akan datang, keadilan dan kedamaian akan bertemu, dan Tuhan akan menjadi hakim kita yang adil. Marilah kita menantikan Dia dalam kewaspadaan dan pengharapan. Mari kita dikuatkan dan dicerahkan melalui doa. Mari kita melakukan perjalanan bersama Dia, harapan kita, dan marilah kita berkata dengan sepenuh hati, "Datanglah Tuhan Yesus, umat-Mu sedang menunggu dan merindukan-Mu."